pagi, saudara-saudara, kita berjumpa lagi di hari Rabu 6 Oktober 2021. Kita akan kembali beraktivitas, berkarya, dan terlebih dahulu kita mendengarkan renungan di hari Rabu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari Rabu ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur, diberi hidup, diberi napas, anugerah dari Tuhan. Ajari kami untuk mensyukuri segala hal yang Tuhan berikan di permulaan pagi hari ini Tuhan. Dengan mengucap syukur, kami dekat dan mau belajar kehidupan kami dengan firman. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di pagi hari ini bertajuk mengucap syukur. Teks bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan untuk kita sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada tradisi di Amerika yang sering dan tiap tahun diadakan. Tradisi itu adalah Thanksgiving Day yang dirayakan setiap Kamis keempat di bulan November. Kita baru sampai di bulan Oktober. Nanti November biasanya warga Amerika merayakan Thanksgiving Day. Perayaan ini ditujukan sebagai bentuk ucapan syukur atas karunia Tuhan. Awalnya Thanksgiving ini adalah ucapan syukur atas hasil panen yang mereka terima dan seluruh rakyat berkumpul bersama keluarga menikmati hidangan terbaik. Di toko-toko sebenarnya ada dijual kartu Thanksgiving Day, namun mereka tidak suka membelinya akhir-akhir ini. Mereka lebih suka membeli makanan hasil dari pertanian mereka, apalagi kalkun yang lezat dan produk makanan lainnya yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Thanksgiving Day merupakan hari libur nasional bagi warga Amerika, dan mereka bersyukur menerima berkat Tuhan dengan berkumpul bersama keluarga. Disitulah cara warga Amerika mengingat dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada umumnya orang bersyukur dan berterima kasih ketika meraih sesuatu. Dalam renungan hari ini, bersyukur bukan hanya sekali setahun atau karya syukur adalah bentuk persembahan yang kita berikan karena kita diterima, diberkati oleh Tuhan di setiap hari Minggu. Namun, ternyata bersyukur menurut renungan kita hari ini adalah bersyukur kepada Tuhan setiap hari dalam keadaan apapun. Karena setiap saat kita masih beroleh berkat dan karunia dari Tuhan. Saya sering membagikan jika ada orang yang merasakan hidupnya gersang, sulit bersyukur kepada Tuhan, tidak peduli dengan hidupnya, dianjurkan pergilah ke rumah sakit. Lalu lihatlah orang-orang di sana. Bukan berarti bahwa saya menganjurkan saudara-saudara tiap hari ke rumah sakit. Ketika kita di rumah sakit, kita akan melihat bagaimana mereka hidup dalam keadaan derita oleh sakit penyakit. Nah, saudara-saudaraku,
hidup sehat saja sudah harus kita syukuri. Hidup sehat merupakan karunia yang paling besar, mewajibkan kita bersyukur. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang sulit sukar bersyukur? Pertama, periksalah, karena mereka tidak pernah menghitung berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi dari hal-hal yang kecil, yang sederhana. Berkat Tuhan yang kita syukuri seolah hanya ketika mendapat berkat. Contoh, sembuh dari sakit, kenaikan jabatan, dapat prestasi, proyek, dan hidup yang berkelimpahan. Yang kedua, mengapa orang sukar bersyukur? Karena kesulitan orang bersyukur adalah ketika orang membanding-bandingkan apa yang diterima dengan orang lain, seolah apa yang ada padanya tidak ada nilainya. Apa yang diberikan Tuhan sepatutnya lah kita bersyukur, tetapi seringkali kita menganggapnya tidak berharga karena dibandingkan dengan hal-hal yang besar yang orang lain terima. Saudara-saudara, mengucap syukur dalam segala hal berarti kita bersyukur dengan tidak membandingkan ketika situasi baik dan buruk, ketika mendapat banyak hal ataupun sedikit, ketika mendapat pekerjaan baik di tempat yang basah maupun yang kering, apalagi ketika kita mendapat proyek besar. Semuanya harus kita jalani dan kita hidup penuh bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Siapa tahu Tuhan menguji kita ketika kita dimulai dari hal-hal yang kecil, kita tidak bersyukur, padahal dengan jalan itu Tuhan menguji hati kita. Sebagaimana ungkapan Yesus dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia terhadap perkara-perkara kecil. Saya ulangi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Cantik sekali nas kita di hari Rabu ini. Karena itu mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Jalani hidup ini setiap hari dengan berpadanan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat itulah kita menerima kehendak Tuhan. Orang yang tidak mampu bersyukur dengan segala keadaan baginya akan terhalang menikmati rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Imanilah itu. Selamat beraktivitas kembali di pusaran zaman. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di hari ini, biar nama Tuhan yang kami muliakan, dan Tuhanlah yang menolong kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan perjalanan hidup kami di hari ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan
Rohku